Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu pengurus beserta jajaran yang Umi cintai karena Allah, ibu-ibu yang alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali Allah izinkan untuk hadir di rumahnya dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjalin hubungan silaturahmi. Mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan ibu hadir di rumah suci Allah ini insya Allah akan selalu bernilai pahala yang terbaik dari sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah untuk arwah junjungan kita yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita kita bahas tentang buang air kecil dan besar. Jadi Masya Allah ya. Sebegitu indahnya Islam ini sampai ke hal terkecil pun Rasulullah itu mengingatkan kita. Islam itu mengajarkan kita ke hal yang paling kecil. Jadi mulai dari ibu gitu. Oh gitu, baik. Berdengung ya Bu. Jadi mulai dari ibu tidur sampai bangun tidur lagi diatur oleh agama kita. Masya Allah. Salah satu nikmat ya yang pantas dan yang wajib ibu syukuri adalah terlahir dari rahim seorang ibu yang muslimah. Sehingga semua kehidupan ibu tersusun dengan indah dan rapi. Dan itu bersandarkan ke dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi hari ini kita masuk ke buang air kecil dan besar. Karena ini landasannya kenapa kita harus mempelajari ini. Karena ada pada masa Rasulullah itu, waktu itu Rasul sedang berjalan dengan kafilahnya. Dan dia melewati dua kuburan. Jadi waktu itu Rasul menganjurkan untuk berhenti dulu, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Karena sesungguhnya orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Yang pertama, kuburan yang pertama itu dia disiksa karena setiap kali dia melakukan buang air kecil, dia tidak cebok. Dan yang kedua, kuburan yang kedua itu dia disiksa karena sering menghibah dan mengadu domba. Jadi inti dari hadis di atas apa? Pertama itu adalah bersihnya lahiriah dan batinnya. Itu dia. Disiksa karena dia tidak cebok itu batinnya. Disiksa karena dia suka mengadu domba lahiriah. Apa artinya itu? Kedua-duanya mesti harus bersih. Sekarang ibu sedang berada di fase di mana hati sedang bermasalah. Ya enggak? Ya kan? Pemilu membuat ibu tidak baik-baik saja. Yakinlah tuh. Iya kan? Setidaknya dengan tidak unggulnya jagoan kita hati tak tenang. Wajar. Namanya jatuh cinta, namanya mencintai. Jadi wajar itu terjadi. Cuma bersihkan hati. Ayo kembali. Kenapa? Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Kalau hari ini andai saja, kita belum mengatakan tidak loh. Andai saja Abah Anis tidak naik. Satu. Allah ingin ibu berjuang untuk agama ini lebih meningkat lagi.
Yang kedua, bisa jadi Allah akan menyelamatkan si abah tadi. Karena hari ini kita berada di mana? Di akhir zaman. Di mana fitnah akhir zaman itu amatlah dahsyat. Contoh saja di TPS saya. Di situ paslon yang lain itu mungkin tak perlu terlalu diapakan karena kampanye sudah selesai. Itu awalnya 53 sampai di KPU menjadi 553. Dari mana datangnya yang 500 tadi? Itu baru di sini loh kecurangan hari ini. Jadi kita di penghujung zaman di mana terkadang yang halal itu menjadi haram, yang haram itu menjadi halal. Jadi balik lagi ke hati ibu masing-masing. Ayo benahi hati. Ayo perbaiki hati kita. Supaya apa? Supaya ibu tenang melewati hari ini. Pengkhianat di mana-mana ada. Zaman Rasulullah sudah mulai ada pengkhianat, apalagi zaman ini. Jadi bagaimana itu kita memaksimalkan hati kita? Kita balik kepada Allah yang si pengkhianat itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kelak di yaumil akhir engkau akan menengok ada manusia yang datang kepada Allah itu dengan muka yang bercabang. Siapakah dia ya Rasulullah? Kata sahabat, dialah orang yang bermuka dua waktu di dunia. Dengan kita berkata lain, di belakang kita juga berkata lain. Itulah si pengkhianat tadi. Kalau dekat kita, ya kita coblos dia ya. Dia itu adalah orang yang amanah. Dia itu orang baik. Di bilik suara, karena ada serangan pajar satu kepala 300.000, coblos yang lain. Tunggulah besok. Sekarang kita tidak bisa mengadili, tapi pengadilan yang sesungguhnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabkanlah. Yang disogok dan menyogok itu tak berdosa. Memang tak ada dosanya, tapi dia langsung masuk ke neraka jahanam. Tak berdosa dia, tapi langsung andai. Kalau Allah berkhianat, kalau Allah berkehendak ya, setelah menerima itu coblos mengikuti, setelah itu kita meninggal dunia, mengangan neraka menunggu kita. Ibu, untuk apa uang 300 tuh? Sampai di mananya? Tak usah 300 lagi. 1 juta saja belum bisa menjamin hidup ibu 1 bulan. Bayangkan tuh, 1 juta saja belum tentu menjamin hidup kita 1 bulan. Bagaimana dengan pertanggungjawabannya di yaumil akhir? Makanya menyogok dan disogok itu tak berdosa, tapi langsung ke neraka jahanam. Itu dia. Makanya berhati-hati. Ini masya tapi ba'alamila terlanjur. Memang sudah terlanjur, tapi jauh-jauh hari ustazah sudah menyampaikan. Cuma ibu khilaf di di waktu yang sesaat. Itu akibat dari apa? Kita tidak membersihkan hati. Makanya belajarlah istiqomah. Setiap minggu ibu wirid, belum lagi mendengarkan pengajian kemana-mana. Masihkah kita akan melakukan hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita? Ingat Bu, Umi sering menyampaikan, dunia ini laibun walahun, sandiwara dan dosa. Jangan tercebur ke dalam semua itu berlama-lama. Bangkit, ingat. Kampung akhirat, karena sesungguhnya hidup yang abadi itu adalah di yaumil akhir. Dan untuk memasuki surga Allah itu kita butuh keredoannya. Bukan dari sholat ibu yang 5 waktu di masjid. Bukan karena puasa ibu juga. Bukan karena haji dan umroh ibu. Tapi dari ridho Allah. Dan ridho Allah itu akan ibu dapatkan apabila ibu betul-betul bersungguh-sungguh. Dan yang paling harus ibu bersihkan itu adalah di sini. Juga sering Umi sampaikan, sesungguhnya dalam dirimu itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, akan baik semuanya. Tapi kalau itu kotor, akan kotor semuanya. Apa contohnya daging yang kotor itu Mi? Di saat disuap orang ibu mau menerima, itu kotor. Di saat sudah berkata iya, di belakang ibu berkata tidak, itu kotor. Hati-hati, pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Sesuaikanlah akidah akhlak ibu dengan kehidupan ibu sehari-hari. Berjilbab sudah cantik, sudah menutup aurat.
kosakata sudah mulai terjaga, pergaulan sudah mulai bersama orang-orang yang soleha. Jangan campuri lagi yang batil itu sehingga membuat hak itu menjadi hancur. Kata Rasulullah ya, perbandingan yang hak dan yang batil itu, asal ibu tahu, 1 drum air bersih ibu tambah dengan 5 liter oli, masukkan ke dalam. Jadi apa dia? Bentuk apa dia? Yang jernih tadi ibu masukkan oli, hitam kan? Seperti itulah kebaikan ibu. Jadi di saat kebaikan dan hak dengan yang batil itu bercampur, maka hasilnya akan batil. Nah, maka jangan campurkan. Ayo berubah. Ayo hijrah. Sudah saatnya. Jangan pikirkan hanya hari ini, tapi pikirkanlah 5 tahun yang akan datang. Jangan sampai karena uang 1 juta ke bawah hancur 5 tahun yang akan datang. Ustadz, ustazah, ulama-ulama besar sudah memesankan, carilah pemimpin itu orang yang tahu dengan agama, yang paham dengan agama, sehingga setidaknya korupsi itu walaupun ada tapi tidak sebanyak orang yang tak paham. Tapi kita masih menyeleweng. Itulah terkadang kelalaian kita. Itulah yang akan kita bahas hari ini tentang kebersihan. Jadi yang pertama, batiniah. Apa batiniah itu? Yuk bersihkan hati ibu. Dari apa? Dari sifat-sifat yang akan menghancurkan kehidupan kita. Termasuk tadi iri, dengki, sombong, dan juga sifat yang bermuka dua. Zaman sekarang itu yang banyak, Bu. Dekat awak memuji minta ampun. Bu RT itu baik, soleha, aku cinta dengan Bu RT. Di belakang, Bu RT itu tahu enggak? Tuh, tengok, datanglah nanti. Nanti Bu RT tahu, Mak, kau yang dulu duduk di sampingku, kenapa sekarang muka kau bercabang dua? Apa kata Allah? Dialah yang sering mengucapmu waktu di masjid. Di masjid iya, sengaja dia memuji-mujimu. Tahu kau tak? Waktu posyandu dia cerita kau terus. Yang jelek-jelek, dekat tadi. Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Perbaiki hati. Ayo. Perbaiki hati kita. Jadilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kalau kehidupan ibu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa ibu sadari ibadah ibu akan berjalan dengan indah. Mengapa mi kok susah kali aku puasa sunat? Kok payah kali mi bangun subuh tuh, apalagi malam hari? Makanya jangan salahkan orang dulu, tapi introspeksi di diri. Orang kok leluasa saja bangun jam 5 itu, malah dia datang ke masjid sholat subuh. Bangun sepertiga malam dia membaca Al-Quran. Kita kok susah? Bisa jadi hati masih bermasalah. Kan udah Umi sampaikan tadi. Dalam dirimu itu ada segumpal daging. Bisa jadi daging di dalam itu masih ada yang busuknya. Maka belajarlah untuk membersihkannya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dia berumur 4 tahun itu sudah mulai dibedah oleh Jibril. Makanya dia uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, karena memang hatinya itu jauh dari hati kita, amat bersih. Tak ada sedikit pun kebencian di dalam dirinya. Bahkan waktu dia dilempar dengan tahi, dan waktu di Taif, Bu, waktu di Taif dia pergi ke Taif dan sampai di situ dilempari oleh orang Taif itu sampai berdarah kakinya. Sampai waktu itu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, katanya, bilanglah, mengadulah kepada Allah. Itu kata Jibril, mengadulah kepada Allah. Tidak. Andai engkau izinkan, kata Jibril, aku ambil gunung itu, aku lemparkan kepada orang yang melemparmu. Jangan, kata Rasulullah. Tapi Rasul itu berdoa, ya Allah, jadikanlah orang-orang Taif ini orang yang mengikuti agamamu. Ambillah satu orang dari sini menjadi orang yang soleh. Begitu Rasulullah. Dan apa yang terjadi, asal ibu tahu, sekarang 100% orang Taif itu agama Islam. Masya Allah. Dan Taif itu subur. Kami ke sana semalam. Jadi kereta gantung yang kata orang ada di Mekah itulah di Taif. Nah, Masya Allah.
Masya Allah pemandangannya luar biasa. Itulah kota Taif hari ini. Alhamdulillah. Dan waktu itu Rasulullah dilempar itu ada darah yang jatuh. Ada darah yang jatuh. Apa kata Jibril? Andai saja darah yang di kakimu itu sampai ke tanah, akan aku hancurkan orang Taif itu. Dengan secepat kilat Rasul melak darah itu supaya darah itu tidak menyentuh tanah. Rasul tidak mau untuk berbuat kekerasan. Itulah bedanya Rasulullah kita hari ini. Di sini kalau tak kekerasan, kalau tak menyakiti orang, tak Rasulullah awak hari ini. Maka bermunajatlah kita kepada Allah. Semoga Allah jaga negeri kita ini. Allah amanahkan pemimpin yang insya Allah akan menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Umi ajak ibu untuk membersihkan hati. Kenapa? Di saat kita tidak mampu melawan kecurangan, melawan penipuan-penipuan, melawan nepotisme di negara kita, maka bersihkan hati untuk bermunajat kepada Allah. Karena doa bisa merubah takdir. Nah, ingat doa bisa merubah takdir. Ayo perbanyak berdoa. Keputusan KPU belum final. Terus bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik untuk negara kita. Baik, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua itu disiksa dia karena tidak. Yang kedua itu tidak disiksa dia itu karena tidak membersihkan kemaluannya di saat beliau melakukan buang air kecil. Itu adalah lahiriah. Jadi kita itu memang wajib bersih, apalagi perempuan. Apalagi ibu perempuan. Jangan sampai dalam satu hari itu ibu tidak ganti celana. Perempuan hati-hati. Pembunuh nomor 2 di Indonesia hari ini adalah kanker serviks. Dan itu menyerang pada umumnya 30 ke atas yang sudah berkeluarga, di mana kita sudah jarang untuk melakukan pembersihan karena mungkin sibuk dengan anak. Makanya waktu bab tahara Umi ajarkan bagaimana tahara yang sesungguhnya. Itu apa gunanya? Itu untuk kebersihan ibu, sehingga di saat itu terjaga kita bersih. Tuh dia. Jadi belajarlah untuk membersihkan. Selanjutnya kita masuk ke etika memasuki WC. Jadi etika memasuki WC itu kata Rasulullah, pertama kali waktu kita masuklah dengan kaki kanan. Kaki kiri. Kaki kiri. Ya, bermasuk dengan kaki kiri. Setelah itu kita berdoa. Hadisnya begini. Riwayat Abu Daud bahwa apabila hendak buang air besar Rasul pergi jauh sehingga tidak dapat dilihat oleh seseorang, dan setelah itu berusaha kita untuk mempelajari adab-adabnya. Nah, di adab yang pertama itu di saat kalau Rasulullah zaman Rasul Bu, dia belum ada WC seperti ibu hari ini, apalagi WC duduk. Nah, jadi kalau Rasul itu dia pergi jauh dari orang-orang sehingga dia tidak menengok satupun orang lagi, baru dia buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau kita bagaimana Mi? Kalau kita hari ini karena WC ibu itu berpapasan betul dengan dapur kita, saking hebatnya kita hari ini. WC ibu dalam kamar, setiap kamar itu ada kamar mandinya. Masya Allah, hidup yang amat sempurna dibandingkan dengan Rasulullah. Jadi pertama kita memasuki WC itu, pertama adalah pakai kaki kiri. Setelah itu kita awali dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa gunanya berdoa Mi? Nah, apa gunanya berdoa? Kamar mandi itu tempat strategisnya yang bernama jin, setan. Itu tempatnya tuh. Jadi tempat strategis jin dan setan itu adalah kamar mandi. Makanya kalau kadang-kadang jatuh gayung ibu, jangan pula takut karena memang di sana dia siapa tahu dia sudah sedang ambil wudhu pula. Siapa tahu. Nah, Umi tak menakut-nakutkan. Umi gimana kami nanti mau berwudhu di sepertiga malam. Pasti ingat ibu nanti malam. Jangan-jangan katanya ya mau wudhu. Sebetulnya mau bangun Mi, tapi takut kalau dia lagi berwudhu pula gitu. Karena memang ibu tahu enggak?
Setan itu ada makhluk yang sangat soleh wa soleha juga dia tuh. Dia keluar dari Jangan ibu sangka dulu dia tempat VIP-nya itu di surga Jannatul Naim loh bersama Adam. Jangan ibu sangka dia itu orang yang jahat, tidak. Tidak, dia baik sekali tempatnya di surga. Kenapa dia keluar dari surga? Bukan karena dia berdosa, tidak. Bukan karena dia mencuri, tidak. Bukan dia mengambil uang sogok juga, tidak. Dia keluar dari surga itu karena sifat kesombongannya. Di saat disuruh dia itu sujud kepada Adam oleh Allah, dia tidak mau. Karena dia menganggap dia lebih hebat dari Adam. Kenapa aku harus sujud dengan Adam? Adam itu terbuat dari tanah sementara aku dari api. Aku lebih berkuasa. Aku lebih dia merasa dia itu lebih mulia daripada Adam. Itulah kesombongannya, itulah yang membuat dia keluar dari surga. Nah, dan waktu itu itulah Bu yang sangat kita sesalkan. Kenapa? Dia punya SIM dari Allah. Apa itu? Surat izin merayu. Dia punya SIM dia. Surat izin merayu. Baik, aku keluar dari surga. Tapi izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Bukan anak cucu yang tergoda, Bu. Seadam-adamnya ikut. Nah, bayangkan ibu tuh. Seadam-adam diawali dari Adam. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini ya. Mendekati saja Allah melarang. Nah, waktu dia dekatilah Adam, enak kali buahnya loh. Aku udah nyoba loh, Adam. Aku ganteng begini karena buah itu loh. Adam tidak, Adam tetap tidak, tak mau Adam. Tak tergoda Adam, dia berbalik ke Hawa. Maka mohon maaf ya Bu. Makanya Bu, lewat Hawa lah Adam terpengaruh. Hawa terpengaruh Bu. Akhirnya disuruhnya oleh Hawa Adam memakan buah itu. Awalnya iblis tidak mempan merayu Adam, tapi mungkin iblis itu tahu kelemahan kita. Itulah satu lagi yang diberikan oleh Allah kepada iblis apa? Dia tahu titik kelemahan ibu. Itu dia tuh. Makanya semalam siapa yang dapat uang sogok, setan tahu kelemahan ibu adalah di titik. Makanya didatangkan, rumah Umi tak ada datang. Sejak mulai memilih sampai detik ini belum ada datang orang yang menyogok. Pingin pula Umi dapat serangan fajar tuh. Tapi tak pernah ada. Dah tunggu dah, bangun jam 3 kok tak ada serangan fajar dah. Dah lewat pula 2 belum juga ada lagi, coblos saja lah lagi, tak ada. Itu dia. Jadi setan itu paling tahu titik kelemahan. Kalau ibu lemah di suami, ujian suami. Ibu lemah di uang, ujian uang. Ibu lemah di makanan, ujian makanan. Ibu lemah di pakaian, ujian pakaian. Apa contohnya? Ramayana itu kalau udah melalak-belalak mata itu tak perempuan tuh. Maya anja, nampak baju cantik. Padahal sudah tobat tuh. Pokoknya ndak lagi do bang. Adek sekali ini beli baju lagi tuh ndak lagi. Udah banyak kali baju adek dalam lemari. Pas ke Ramayana, bang, ya Allah bang tadi adek ke Ramayana cantik kali bajunya, belum ada dipakai oleh orang di Masjid Ar-Rahman. Masya Allah bang, kalau adik pakai betapa cantiknya adik. Mulai setan turansa tuh kata setan, kau tak punya, belilah rayu suamimu. Nah, rayuan itu termakan juga oleh suami kita karena ibu merengek-rengek itu kan. Masya Allah. Laki-laki itu kan paling hancur dia, paling luluh dia saat ibu merengek, ayolah bang. Apalagi kalau air mata sudah mulai menepi-nepi dia. Yang disayang oleh suaminya, ayolah deh abang antar. Tuh mudah-mudahan semuanya sama jawaban seperti itu. Jangan sampai sebanyak tuh baju kau udah mari baju mulai. Nah, mudah-mudahan tak ada di sini ya. Yang seperti itu jawaban suaminya. Jadi intinya apa? Perempuan ini amat lemah dan sangat mudah untuk tergoda, dan juga dia sangat pintar untuk menggoda. Makanya terkadang Rasul mengatakan perempuan itu bisa berwujud setan. Makanya banyak pelakor hari ini
Karena berwujud setan, tidak sadar lagi yang halal dan yang haram. Itu adalah suami orang, kita sama-sama perempuan, tak ada lagi dalam otak kalau setan sudah merasuki. Dan di saat Hawa memakan buah kuldi itu, tanggallah semua baju Hawa itu. Sampai dia mengambil daun-daun di dalam surga itu untuk menutupi kemaluannya masing-masing. Masya Allah. Dan waktu itu darah keluar. Itulah awal dari kita hari ini apabila sudah balik berakal, keluar haid. Sementara Adam tinggal di sininya. Itulah yang dikatakan apa namanya? Buah jakun-jakun bakuldi kata orang. Iya, bakuldi jangan dekat itu. Adam sampai di sini dia. Tuh alhamdulillah hari ini itulah tanda laki dan perempuan. Ini Masya Allah. Itulah awalnya. Jadi makanya belajarlah ibu untuk hati-hati karena setan itu akan selalu ada di dekat kita. Bahkan Rasul mengatakan setan itu berada di setiap bulu yang engkau miliki. Karena setan itu ibu tahu, di saat kita terlahir ke dunia ini, kita dibarengi oleh dua makhluk. Satu setan, satu malaikat. Dan di saat kita meninggal, yang dua ini tak meninggal. Kalau setan yang mengiringi kita itu namanya korin. Korin itu mirip dengan ibu. Seperti apa ibu, seperti itulah korin. Perangai tingkah lakunya sama persis dengan ibu. Itu si korin tuh. Jadi makanya kalau ibu meninggal setelah itu orang menengok ibu, itulah korin yang berwujud seperti ibu. Ada orang aku ketemu dia di dekat itu nampak sekali jelas tuh korin tuh. Dan satu lagi yang harus ibu ingat, siapa yang bisa menengok korin berarti dia temannya korin. Siapa yang bisa menengok setan berarti dia setan. Ingat tuh. Jadi semua makhluk manusia di dunia ini tak diberi kuasa oleh Allah untuk menengok makhluk gaib. Tapi orang tuh bisa berarti dia bagian dari itu. Tak ada. Bapak-bapak rukyah mah tak ada. Orang rukyah tak ada menengok setan. Kalau dia mengatakan dia menengok, itu bukan rukyah tuh. Jangan ibu berobat di situ lagi. Dia hanya merasakan aura kalau di dalam tubuh kita itu ada makhluk halus. Itu saja. Dia tidak bisa menengok. Dan ingat, rukyah itu bukan sembarang rukyah. Tak semua orang bisa. Rukyah itu ada caranya, ada pelajarannya, ada ilmunya. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi intinya hari ini adalah di saat ya kita dirayu oleh setan itu balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Bu, Rasulullah saja sehebat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam panutan orang yang tak berdosa. Sempat si Ifrit ada namanya yang merayu-rayu kita tuh Ifrit namanya. Ifrit itu merayu Rasul agar sholat Rasul rusak. Itu Rasul sendiri yang bercerita dalam sebuah hadis sahihnya. Semalam aku dirayu oleh Ifrit supaya sholatku tidak sah, kata dia. Kata Allah Rasulullah. Apalagi kita. Makanya ibu harus berada dalam keadaan suci. Apa manfaat kita masuk WC tadi berdoa? Balik ke situ lagi. Di saat kita memasuki rumahnya, kalau ibu tak berdoa, maka matanya akan menengok ibu dalam keadaan apa? Apa mungkin kita tidak akan buka aurat dalam WC? Ibu nak pipis dalam celana namanya. Tentu buka kan? Kalau ibu buka itu dan sementara ibu tidak berdoa, maka matanya akan menyorot kita dengan leluasa. Dan asal ibu tahu, setan itu paling suka dengan perempuan cantik. Hati-hati. Setiap kali masuk WC itu selalulah berdoa. Seminim-minimnya itu adalah ta'awuz dan basmalah. Jangan sampai tidak, jangan nyelonong keluar masuk, nyelonong keluar, jangan. Pakailah adab-adabnya supaya kenapa kata Rasulullah, kalau engkau berdoa masuk WC, maka akan ditutup mata-mata setan itu dari menengok engkau. Tak nampak dia wadah. Sama seperti kita hari ini tak mampu menengok dia, begitu dia menengok kita kalau kita dalam keadaan berdoa.
Itulah salah satunya. Jadi adab yang pertama itu waktu kita masuk WC itu berdoa dengan mendahulukan kaki kanan. Setelah itu di dalam WC itu Bu dengan kaki kiri, maaf. Nah, kaki kiri, setelah itu kita berdoa. Dan di dalam WC itu satu, Ibu tak boleh berlama-lama. Ada Bu, sebagian dari mudah-mudahan suami Ibu tidak ada yang seperti itu. Ada yang apabila masuk WC merokok dulu. Bawa rokok ke dalam WC. Ibu perhatikan di masjid-masjid kalau Ibu pulang kampung singgah di masjid. Ada puntung rokok dalam WC. Itu sambil sambil menghirup. Bayangkanlah sempurnanya Bu. Keluarkan yang bau, hirup lagi, keluar, nauzubillahi min zalik. Ada banyak bapak-bapak yang seperti itu. Makanya Umi berharap mudah-mudahan bapak-bapak Ibu tidak seperti itu. Karena kenapa? Udah jelas keluar kotor. Ibu hirup lagi, masuk kotor lagi. Nah, itu dia bapak-bapak kita. Mudah-mudahan tidak ada. Itu adab yang sangat-sangat tidak dibolehkan. Berlama-lama saja tidak boleh kita di dalam WC itu. Makanya kalau selesai Ibu buang hajat atau apa keperluan Ibu, yuk keluar lagi. Tidak boleh berlama-lama. Dan adab yang selanjutnya adalah tak boleh bersuara. Nah, apalagi menyanyi. Anak awak menyanyi di dalam tuh. Nah, ya tegur anak Ibu ya, jangan menyanyi di situ gitu. Nah, jangan sampai menyanyi pula anak Ibu situ, apalagi kalau sempatnya berdendang-mindang abi goyang setan beko. Nah, itu ya. Jadi bagaimana? Tegur, "Hai sayang, enggak boleh menyanyi dalam WC, enggak boleh." Jangan. Rasulullah saja waktu dia berwudu, ada tamu datang, "Assalamualaikum" sampai 3 kali. Tak mau Rasul menjawab. Setelah keluar baru Rasul jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kenapa engkau tak menjawab salamku tadi ya Rasulullah? Aku sedang berada di tempat yang tidak baik, yaitu WC. Aku tidak ingin menyebut nama Allah di situ. Itulah salah satulah landasannya kita tak boleh berlama-lama di dalam dan juga berbicara yang kecuali mendesak kali. Ibu lagi mandi, suami, "Bu, di mana kunci mobil Ibu? Ibu taruh, Bapak mau pergi lagi." Jangan diam dulu Ibu, "Buka kau enggak." Udah gitu loh Biko. Jadi ada Pak, Ibu taruh Ibu gantung di dinding. Ada apa-apa. Tapi jangan pula, "Ya hati-hati di jalannya Pak." Jangan gitu pula dalam kamar mandi itu. Udah hati-hati ya, itu aja. Jangan terlalu banyak bicara. Itu dia. Kalau seandainya Ibu ingin melakukan aktivitas seperti itu, keluar dulu, salam dengan suami dulu, ulang lagi ke kamar mandi setelah itu. Itu adab-adabnya. Itu doa sudah, dengan kaki kanan sudah. Betul. Kita lanjutkan. Adab yang selanjutnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang terdapat padanya nama Allah. Nah, apa itu Al-Quran? Jangan bawa ke WC nak. Kalau Ibu ada Al-Quran di dalam tas kitab, Ibu mau masuk WC tinggalkan dulu di luar. Beko dicilo uang komi, kan? Pikiran kita kan? Nanti dicuri oleh orang lain. Ingatlah satu hal. Apabila Al-Quran Ibu dicuri oleh orang lain, dipastikan dia butuh. Karena jarang sekali orang yang mau mencuri Al-Quran, kecuali dia membutuhkannya. Bisa jadi Quran Ibu itu cantik, atau Quran Ibu dari Mekah. Nah, betul-betul nih Quran Madinah nih. Ada rindu. Tak apa-apa, ikhlaskan. Malah bersedekah Al-Quran itu Masya Allah Bu. Nah, ikhlaskan. Oh, dicuri orang, Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan mengalir pahalanya walaupun tulang belulang Ibu sudah hancur. Setelah itu apalagi kalau udah Al-Quran, liontin, kalung, kan ada tuh nama Allah di situ, tuh tak boleh bawa ke dalam WC. Atau Ibu memiliki cincin yang terbuat dari asma Allah, situ Allah Muhammad, ada juga kan? Ada juga liontinnya di situ ada nama Muhammad dan nama Allah, ada juga cincin Ibu atau gelang. Apapun itu bentuk yang bertuliskan nama Allah, tidak boleh Ibu bawa masuk ke dalam WC. Dia itu ba'atumi jauh lebih bagus kalau untuk perhiasan yang akan susah untuk kita taruh di luar, jauh lebih bagus Ibu tidak melakukan atau tidak memakai itu. Itu dia. Hadisnya adalah yang hadis syahih
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi Al-Hakim, apabila Nabi memasuki tempat buang air besar atau WC, beliau selalu menanggalkan cincinnya. Karena di cincin Rasul itu terdapat nama Allah dan Muhammad. Karena Rasul kata itu umi, jadi setiap kali dia menulis surat atau apa dia stempel dengan cincinnya. Itu dia, masya Allah. Atau makanya Rasul meninggalkan cincinnya setiap kali dia masuk ke dalam WC. Selanjutnya landasan yang tadi dilarang berbicara ketika buang air besar dan kecil. Landasan hadisnya adalah ada seseorang yang melewati Nabi yang pada saat itu beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya. Itu landasannya, kita tidak boleh berbicara di dalam WC. Tuh. Selanjutnya, larangan dan anjuran untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Apa artinya itu? Sekarang ibu, ini perumahan ya bunda? Perumahan apa rumah kapling? Perumahan. Kalau perumahan, kita tak bisa berbuat apa-apa lagi karena WC ibu sudah didesain oleh orang lain, oleh developer. Jadi ini teruntuk jangan sampai pulang dari rumah ibu robohkan pula WC nanti. Nah ya, kalau yang sudah terjadi biarkan saja. Tapi kalau yang belum, saya mau merehab rumah mau menambah kamar mandi. Kalau ibu nak menambah kamar mandi, kata Rasulullah, jangan terlalu menghadap ke kiblat, jangan terlalu membelakangi. Jadi bagaimana? Samping. Menyampingi. Itu dia. Jadi kalau ibu besok mau merehab kamar mandi, itu dia adabnya. Jangan terlalu menghadap, jangan juga terlalu membelakangi, tapi menyamping. Itu dia yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah landasan hadisnya adalah apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang air, maka hendaklah ia tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu dia. Selanjutnya adalah orang yang bangun dari tidur atau keluar angin tidak berkewajiban untuk membersihkan dubur dan kemaluannya. Nah, nih. Untuk kita yang seandainya ibu terkentut misalnya ya buang angin itu tidak mewajibkan kita untuk kembali melakukan wudhu. Apa contohnya Kan mohon maaf ya bunda, kita apalagi dengan usia umi yang sudah 50 tahun ke atas, yang mungkin bongkar mesinnya sering. Ada yang 4 kali, ada yang 6, ada yang 9. 9 anak 9 kali bongkar. 4 anak 4 kali bongkar. Nah ya, itu biasanya orang yang sering bongkar mesin, apalagi kalau normal. Itu biasanya baut-baut yang di dalam tuh udah mulai ronggar dia. Udah longgar dia tuh bu. Kadang-kadang batuk di sini, batuk pula di bawah dia tuh. Nah itu kita tuh. Kadang bersin kita bu, kadang bersilakan kayak, kenapa? Keluar. Nah itu kan, begitu. Itulah kodrat kita. Ini masya Allah bu, masya Allah perempuan. Nah, itulah ya. Jadi kalau itu terjadi, terkadang nih setelah ibu berwudu sampai saja di dalam orang Allah undemaklah keluar puluh. Kentut ibu misalnya, ibu berwudu lagi kan? Karena kentut itu membatalkan wudu. Jadi apa yang membatalkan wudu? Sesuatu yang keluar dari dua lubang. Apa itu? Ubur dan dubur. Dubur itu adalah lubang, mohon maaf, keluarnya ibu. Sementara ubur adalah vagina ibu. Jadi keluar sesuatu dari dua lubang itu tuh membatalkan wudu kita. Jadi hari ini keluar dia, kata dia sikit, tetap wajib wudu. Jadi waktu itu dibolehkan ibu untuk tidak kembali bersuci karena itu kentut. Tapi kalau madzi yang kita pelajari dulu, itu sesuatu yang keluar dari vagina dan terasa keluarnya mungkin ada atau menetes, atau mungkin basah celana, itu wajib hukumnya ibu untuk kembali membersihkan kemaluan atau istinja. Nah, jadi itu dia yang dimaksud tadi. Kalau pas nyampai setelah ibu berwudu, kentut kita lagi. Tak perlu ibu mengulang taharah, tapi cukup berwudu langsung ke tangan, tak perlu membersihkan kemaluan. Itu dia.
Ini landasannya, landasan hadisnya hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa bersuci atau membersihkan dubur karena telah mengeluarkan angin atau kentut, maka ia tidak termasuk golongan kami. Nah, dalam hadis lain, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, kemudian usaplah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Jadi waktu kita ibu terkentut itu, di saat ibu tidak melakukan istinja lagi, dibolehkan. Nah, tapi kalau seandainya kalau awak nambah aja alhamdulillah, berarti kita termasuk orang-orang yang hati-hati dengan kesucian. Nah, lanjut. Cara bersuci dari buang air besar. Nah, cara bersuci dari buang air besar. Kalau sekarang tak ada lagi keraguan karena air di mana-mana banyak. Ya, tapi kalau zaman Rasulullah itu dia ada 3 kategorinya. Ada dengan batu, setelah itu ada dengan kayu, ada juga dengan daun. Itu zaman Rasulullah. Kalau kita insya Allah. Ya. Kalau Umi hari ini Umi sarankan ke Ibu tinggalkan yang 3 ini andai tak ada air. Jadi apa Mi? Bawa tisu basah, boleh 5.000 masukkan ke dalam tas. Andai terjadi sesuatu di jalan, kita sudah siap. Nanti Ibu pakai daun. Ternyata dalam daun itu apa? Aku bilang dulu, ada ulat bulu. Selesai dah Ibu. Aman tak terkendali kita Nadina. Itu dia. Jadi tisu lebih aman karena kita sudah hidup di zaman yang canggih, berbeda dengan Rasulullah. Jadi kalau cara buang air kecil dan besar yang dianjurkan Rasulullah itu dengan 3 tadi. Tapi karena kita sekarang sudah berlimpah air, insya Allah usahakanlah dengan air. Itu dia. Tapi dengan tulang tak boleh ya Bu. Itu sama. Insya Allah kalau untuk kita tidak perlu Umi uraikan itu karena kenapa? Umi yakin Ibu juga takkan mungkin melakukan itu gitu. Insya Allah kita berada di bumi yang gemah ripah loh jenawi, bagus subur insya Allah. Lanjut, benda yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini dia. Ini landasan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Pada waktu Nabi buang air besar, beliau pernah menyuruhku untuk membawakan 3 batu. Nah, jadi waktu itu dia buang air besar, Rasulullah tolong ambilkan aku 3 batu. Tadi udah dicari 1, 2, yang ketiga tuh tak ada batu lagi, tapi ada keras. Ini menyerupai batu. Nah, diambil aja 3. Jadi kasihkan ke Rasulullah. Jadi waktu yang pertama dibuang Rasul, yang kedua dibuang Rasul, yang ketiga tersisa 3, yang satu yang bagian ketiga itu ternyata itu bukan batu, tetapi adalah tahi onta yang sudah mengering, bulat juga keras dia. Nah, intinya apa di situ? Kita tidak boleh bersuci dengan yang tidak suci. Apa contohnya itu tadi? Dengan tulang juga tidak boleh. Dan Ibu kalau kini air mungkin air yang kena najis, jangan bersuci dengan itu. Kita tak mungkin akan ada batu-batu sekarang tak lagi kita, tapi tengok airnya. Perhatikan air-air yang saat Ibu bersuci. Kalau air itu mengandung unsur najis, jangan bersuci di situ. Itu tidak boleh, akan membuat kita najis semuanya. Itu dia tentang adab buang air kecil dan air besar. Sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Seputar yang Umi sampaikan boleh, di luar tema juga tidak apa-apa. Silakan. Ada? Insya Allah ini mungkin pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan ya. Nah, itu mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan sehingga insya Allah setelah Ramadan usai kita bertemu lagi insya Allah. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Silakan kalau ada yang ingin Ibu tanyakan unak-unak tentang Ramadan juga boleh. Ingat ya, silakan. Bernazar. Tak kita tunaikan. Nazar yang tidak ditunaikan itu maksudnya. Terus? Baik. Apa hukumnya menunaikan nazar? Itu sebetulnya pertanyaannya tuh wajib.
Ya, wajib. Ada pernah zaman Nabi, entah lau menceritakan di sini entah belum. Zaman Nabi dia memiliki seorang anak yang sakit. Udah bertahun-tahun. Udah semua tabib di kota Mekah itu dia temui, tapi tidak juga kunjung mengobati anaknya. Akhirnya sudah tidak bisa lagi, dia udah putus asa, dia bernazar. Andai saja anakku ini sehat, aku akan makan tahi anjing katanya. Nah, itu kata dia, karena sudah puas mungkin Bu, apalagi seorang ibu kita menengok anak kita sakit tuh betul-betul tak sanggup ya. Dan apa yang terjadi? Tak lama setelah itu betul anaknya sehat. Jadi apalah daya, jangankan makan nengoknya sejawat muntah, ya kan? Nah, jadi akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar seperti yang dia ceritakan tadi. Tapi aku tak sanggup melakukannya ya Rasulullah. Tapi nazar itu wajib engkau tunaikan, kata Rasulullah. Berikan aku solusi wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Engkau cari di kota Mekah ini satu rumah yang di dalamnya tidak ada yang sholat, kata Rasulullah. Cari satu rumah yang di dalamnya tidak ada yang sholat. Setelah itu engkau minum air cucuran atapnya. Itu sama dengan engkau memakan kotoran anjing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, hati-hati ya Bu. Orang yang dalam rumah itu satu pun tidak sholat, maka air cucuran atapnya saja itu sama dengan kotoran anjing. Nah, itu dia, saking diwajibkan menunaikan nazar. Jadi kalau ibu bertanya apa hukum menunaikan nazar, itu adalah wajib. Ada batasnya Mi, ada batasnya. Karena kayak tadi kalau anakku sehat, aku makan anjing. Sehat anak makan. Udah tunda dulu 2 tahun nih, tak bisa, nanti mati anakmu lagi. Atau sakit dia lagi, tak boleh. Kapan ibu bernazar saat itu dilaksanakan? Kalau nazar ibu itu sampai, atau salah satu contoh, nih, aku bernazar nih, kalau anakku lulus PNS, aku puasa 2 hari. Lulus dia, alhamdulillah anak ibu adik dinyatakan lulus PNS ini Bu. Ini Bu suratnya, puasa. Jangan menunda-nunda nazar. Karena nazar itu kewajiban. Andai ibu mati dalam penundaan itu akan menjadi hutang sampai ke yaumil akhir. Hati-hati. Nazar jangan pernah ditunda. Kapan ibu bernazar, saat itu ibu laksanakan. Paham Bunda? Ada lagi? Ada yang ingin ibu tanyakan? Silakan Bunda. Kalau kita wafat bagaimana dengan nazar tadi? Kalau seandainya wafat dan keluarga tahu, ya keluarga wajib menunaikannya. Kalau tak menjadi hutang di yaumil akhir. Tapi kalau keluarga tak tahu, awas sendiri aja bernazar dengan Allah misalnya, hutanglah besok di yaumil akhir. Makanya nazar itu tak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau keluarga tahu, keluarga berkewajiban. Makanya kalau ibu bernazar sesuatu, beritahu juga keluarga. Ibu bernazar nih, mana tahu kalau papamu sehat nih ibu nak puasa 2 hari, atau ibu nak memanggil anak yatim makan ke rumah. Siapa tahu kalau umur ibu menjelang itu tak sampai, ternyata ayahmu sehat dia, tolong tunaikan nazar ibu ya nak. Jangan sampai itu menjadi hutang bagi ibu di yaumil akhir. Tadi ya. Jadi bagaimana keluarga wajib menunaikan nazar orang tuanya. Paham Bun? Ada lagi? Ada? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Namun pesan Umi, karena kita sudah berada di Sya'ban, perbanyaklah puasa sunnah. Ini adalah bulan latihan, ulangan hari ini, bulan ulangan kita. Perbanyak puasa sunnah, berbuat kebaikan. Setelah itu utang-utang yang belum lunas, baik utang dengan manusia maupun utang dengan Allah, lunaskan di bulan Sya'ban ini, sehingga di Ramadan ibu sudah menjadi orang yang bebas. Masya Allah. Dan Umi dari awal kita berjumpa di Ar-Rahman ini sampai hari ini, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Mana tahu kalau ada salah dan khilaf baik yang Umi sengaja ataupun yang tidak, jauh dari lubuk hati yang paling dalam Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah yang mau Ibu memaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi hutang bagi kita di yaumil akhir. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan demi barokahnya acara kita di sore yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah dengan mengawali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ahwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Agung, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami kecil. Tunjukilah mereka jalan yang lurus ya Allah dan lindungilah mereka selalu. Apabila mereka telah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya dengan cahayamu ya Allah. Tempatkan dia di sisimu dengan selayak-layaknya ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Rabb. Haramkan tubuh dan kulitnya dari jilatan api neraka dan siksa kuburmu. Kelak di yaumil akhir satukan kami bersama mereka di jannahmu. Dan ampunkan dosa-dosa mereka selama mereka berada di duniamu. Dan karuniailah kami dan orang tua kami surga tanpa hisab. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Terimalah taubatan nasuha kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Limpah ruahkanlah rezeki yang halalan thayyibah dengan berlipat ganda dan penuh berkah-Mu kepada kami ya Allah. Sehingga dengan rezeki yang halalan thayyibah itu, izinkan kami untuk kembali beribadah di rumah-Mu di tanah suci. Izinkan kami berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Jadikan kami ahli surga. Jadikan kami ahli ibadah. Jadikan kami ahli sedekah. Dan kumpulkan kami bersama keluarga, dan kumpulkan kami dengan keluarga kami di surga-Mu kelak ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Agung, luangkanlah jannah-Mu untuk kami dan keluarga kami ya Rabb, sehingga di situ kami bisa bersama dalam surga-Mu yang indah itu. Ya Allah yang Maha Mulia, berikanlah kesuksesan yang tiada ujung untuk anak-anak kami ya Allah, sehingga kesuksesan demi kesuksesan itu akan lebih mendekatkan dirinya kepada Engkau Rasul-Mu dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Ya Rahman, jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh wa soleha, anak cucu yang hafiz wa hafizo, anak cucu yang insya Allah akan menjadi jembatan bagi kami ke jannah-Mu kelak. Ya Rahman, sampaikanlah umur kami ke Ramadan dan berkahilah kehidupan kami di Sa'ban ini ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah Ramadan yang akan datang Ramadan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya Engkau tempat kami mohon pertolongan. Kami takkan pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Rabb, karena kami begitu yakin Kau akan mengabulkan doa-doa kami, dan kami selalu menunggu jawaban dari doa-doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terkhusus untuk kedua orang tua kita, marilah kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سلام أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Bun.